Assalamualaikum, Bu Lia. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik nih Bu Ren. Bu Lia lagi ngapain nih? Ini lagi memeriksa pekerjaannya anak-anak yang belum sempat saya periksa di kelas tadi. Bu Ren baru selesai mengajar. Iya nih Bu, saya baru aja selesai mengajar. Saya boleh duduk di sini ya? Oh iya ya, ayo Bu Ren silakan. Tadi mengajar apa di kelas Bu Ren? Materinya. Ini saya ngajar materi terakhir sekaligus pembahasan soal persiapan buat penilaian akhir tahun, Bu. Oh udah, oh iya ya kan sekarang lagi persiapan akhir tahun juga ya, iya. Iya. Sepertinya saya lihat hari ini Bu Reni tampak murung deh. Oh, iya Bu Lia. Itulah kenapa tadi malam saya itu telepon Bu Lia, ngajak ngobrol-ngobrol hari ini. Sebenarnya saya itu butuh seseorang untuk menceritakan masalah saya, Bu Lia. Oh begitu ya. Kebetulan saya juga baru menyelesaikan jam mengajar saya nih. Jadi insya Allah saya punya cukup waktu lama nih kalau sekiranya Bu Reni mau berdiskusi hari ini. Oh, syukurlah. Saya senang Bu Lia ada waktu. Iya. Kira-kira apa nih yang mau Bu Reni diskusikan hari ini? Ini Bu Lia, seperti yang sudah saya singgung kemarin di telepon, saya mau ceritakan masalah saya yang sempat ditegur oleh kepala sekolah baru-baru ini. Begitu ya. Jadi Bu Reni baru saja ditegur oleh kepala sekolah. Lalu kira-kira apa nih yang Bu Reni harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya sangat berharap dengan diskusi kita hari ini, saya dapat menyelesaikan masalah saya, Bu Lia. Selain itu juga saya ingin mengetahui sebenarnya apa kira-kira kesalahan saya, karena saya menurut saya itu apa yang saya lakukan itu sudah benar, begitu Bu Lia. Kalau boleh saya tahu nih, bagaimana perasaan Bu Reni saat ini? Hmm, saya sih sedih sekali Bu Lia karena dapat teguran dari kepala sekolah. Mmm, oh ya, apa yang membuat Bu Reni sedih dengan teguran itu? Hmm, Gimana ya Bu Lia? Saya sedih karena teguran itu berdasarkan laporan pengawas yang kemarin sempat melaksanakan supervisi di kelas saya. Saya merasa sepertinya upaya yang saya lakukan itu tidak dihargai, Bu Lia. Mmm, bisa Bu Reni ceritakan lebih lengkap lagi kejadiannya? Hmm, Pada saat itu pengawas melakukan supervisi di kelas saya dan kebetulan pada materi itu saya ngajarnya tidak menggunakan buku teks, saya menggunakan sumber-sumber lain yang menurut saya itu relevan dengan materi pembelajaran. Sepertinya pengawas tidak setuju akan hal tersebut. Mmm, terus, bagaimana respon pengawas, menyaksikan kegiatan pembelajaran Bu Reni saat itu? Di saat saya mengajar, itu beliau tiba-tiba langsung bilang, mengapa Bu Guru menggunakan buku tidak menggunakan buku teks gitu. Lalu saya jawab, saya bilang sama pengawasnya, meskipun saya itu tidak menggunakan buku teks, melainkan menggunakan sumber lain, tapi saya tetap mengacu pada kurikulum dan murid-murid saya mengikuti pembelajaran dengan optimal dan hasil belajarnya juga tetap baik. Lalu apa jawaban Bapak pengawas mendengar argumen Bu Reni seperti itu? Beliaunya bersikeras bahwa penggunaan buku teks itu tetap harus ada dalam setiap membelajarkan siswa pada suatu materi dan menganggap pembelajaran yang saya lakukan itu tidak akan optimal tanpa penggunaan buku teks. Begitu. Terus apakah, Bu Reni merespon balik jawaban pengawas tersebut?
Iya, saya merespon balik, saya memberikan penjelasan tambahan bahwa sumber belajar yang saya gunakan itu tidak sembarangan saya pakai. Saya sudah melakukan analisis kebutuhan murid, dilihat dari karakteristik murid dan juga karakteristik materi yang ada. Dan saya pikir pengawas menerima penjelasan saya itu. Dan ternyata sikap pengawas malah berujung pada teguran untuk saya. Baik, Bu Ren, saya bisa memahami apa yang Bu Reni rasakan saat ini. Jadi Bu Reni merasa sedih karena upaya yang sudah Bu Reni lakukan sepertinya tidak mendapat apresiasi dari Pak Pengawas ya. Lalu kepala sekolah pun langsung menegur begitu saja tanpa mengkonfirmasi secara proporsional permasalahannya pada Bu Reni sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya nih, menurut Bu Reni, dari sudut pandang pengawas, kira-kira mengapa ya beliau bersikuku bahwa pengajaran yang Ibu lakukan itu tidak optimal, meskipun sudah Ibu sampaikan alasan-alasan pendukung tadi? Mungkin beliau khawatir kalau saya menggunakan sumber lain yang bukan buku teks, maka pelajarannya itu di luar kurikulum, karena di buku teks Hmm. itu kan sudah Lalu, memuat semua kompetensi yang harus diajarkan, begitu Bu. iya. Lalu menurut Bu Reni, apakah saran pengawas untuk menggunakan buku teks bisa membuat pengajaran yang Bu Reni lakukan menjadi lebih baik atau tidak? Hmm, Kalau dipikir-pikir sih benar juga. Secara normatif kan buku teks itu diperlukan dalam pembelajaran. Dan lagi pula buku teks itu kan sudah disusun sesuai dengan kurikulum yang ada. Hmm. Dan jika menggunakan buku teks, hal itu dapat memberi kesempatan kepada murid untuk mereview kembali pembelajarannya. Begitu. Jadi sekarang kira-kira di sisi mana nih Bu Reni bisa melengkapi pembelajaran yang sudah Bu Reni lakukan sehingga pembelajaran Bu Reni menjadi lebih baik? Hmm, Sepertinya saya akan mencoba melengkapi pola pembelajaran yang saya lakukan dengan memanfaatkan tidak hanya sumber lain tapi juga buku teks. Karena kalau semakin bervariasi maka nanti kemungkinan untuk bisa cocok dengan berbagai uh, apa namanya kesiapan siswa, profil belajarnya dan sebagainya itu akan lebih cocok. Dan juga penggunaan buku teks itu kan bisa menjadi acuan materi pembelajaran dan sebagai bahan pembelajaran mandiri bagi siswa. Kemudian pemanfaatan sumber lainnya itu bisa jadi pelengkap juga untuk belajar misalnya hal-hal yang bersifat konkret. Dan juga selanjutnya saya akan mempertajam analisis kompetensi, analisis kebutuhan murid, karakteristiknya, dan materi untuk menentukan bahan ajar yang tepat dan sumber lain pun untuk mendapatkan sumber-sumber lain yang tepat itu Bu. Wah, saya salut sekali dengan Bu Reni ya. Jadi setelah kita diskusi ini, Bu Reni cepat sekali bisa mengambil solusi positif dari yang sebelumnya menjadi masalah yang menurut kita tadi ya, Bu Reni ya. Luar biasa nih. Alhamdulillah sih itu berkat dari Bulia juga yang sudah mendorong saya untuk memikirkan solusi-solusi dari masalah saya. Sekarang apakah Bu Reni akan apa nih rencana Bu Reni selanjutnya nih setelah kejadian ini dan setelah kita analisis seperti ini? Sepertinya saya akan segera menghadap ke kepala sekolah Bulia biar masalah ini juga cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Saya akan menyampaikan apa yang saya eh, apa namanya diskusikan dengan Bulia tadi kepada kepala sekolah juga. Saya akan memberikan penjelasan mengapa saya menggunakan sumber lain,
apa yang saya lakukan sebelum saya menggunakan sumber tersebut, dan juga tentunya saya akan meminta maaf baik kepada kepala sekolah maupun kepada pengawas tentang apa yang terjadi kemarin. Mungkin saja kemarin itu ada sikap saya atau mungkin tingkah laku saya yang berlebihan hingga membuat pengawas itu tersinggung. Oh, iya. Alhamdulillah berarti sekarang Bu Rini sudah memiliki langkah-langkah nih untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik terhadap masalah teguran pengawas maupun dengan kepala sekolah. Dan saya doakan semoga sukses ya Bu Ren. Amin. Selanjutnya siapa nih yang kira-kira bisa membantu Bu Reni merealisasikan rencana baik Bu Reni ini? Dari kemarin saat saya nelpon Bulia sih saya udah kepikiran nih, saya mau ngajak Bulia. Apalagi sekarang kan setelah kita berdiskusi, pastinya Bulia sudah memahami betul permasalahan saya dan solusi apa yang akan saya lakukan. Jadi saya ingin Bulia membantu saya untuk menyampaikan ini kepada kepala sekolah. Sekaligus juga Bulia memberikan saya saran-saran yang membangun bagaimana mungkin ke depannya apa yang lebih tepat saya lakukan begitu kuliah. Iya, baiklah. Oh, terima kasih untuk apresiasi Bu Reni juga dan tapi insya Allah saya siap Bu Ren. Eh, lalu kapan nih rencana baik ini akan dilakukan? Eh, Seperti yang saya bilang tadi, saya tuh nggak mau masalah ini berlarut-larut. Jadi saya pengennya itu segera Bulia besok. Kebetulan kan besok saya juga sudah tidak ada agenda mengajar. Jadi besok pagi-pagi saya ingin menghadap ke kepala sekolah. Kira-kira Bulia besok pagi ada waktu nggak untuk membantu saya bersama saya ke kepala sekolah? Oh iya, insya Allah Bu Ren, insya Allah saya siap. Besok eh, kita akan sama-sama menghadap kepala sekolah. Kita akan sama-sama menghadap kepala sekolah dan eh, ayo, insya Allah kita Ya, pokoknya. aduh, saya senang sekali dengerinnya, Bulia. Saya bersyukur punya teman Bulia, kayak Bulia, jadi saya bisa ceritakan masalah saya bisa uh, mendapatkan solusi dari masalah saya, dan pada akhirnya Bulia juga membantu menemani saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah, semoga kita bisa sama-sama saling sharing ya Bu Ren. Nanti juga ketika saya punya masalah juga dengan pembelajaran saya atau dengan pihak-pihak di sekolah dan lain sebagainya, mungkin kita juga bisa sharing lagi seperti ini. Insya Allah Bu Ren, insya Allah besok kita siap berangkat ya, menyelesaikan urusan ini bersama kepala sekolah. Baik Bulia, kalau gitu gimana kalau kita membicarakan hal ini dan hal-hal lainnya lebih lanjut itu di kantin aja. Bulia belum sempat jajan kan tadi setelah jam pelajaran? Ya, benar sekali Bu Ren. Kayaknya lebih seru nih kalau kita melanjutkan ngobrol kita di kantin. Ayo, kita berangkat Bu Ren. Oh iya, sekaligus ini ya kita ajak Pak Bambang tadi kebetulan papasan di jalan, katanya dia juga mau ikut ngobrol, ada juga masalah yang mau dia selesaikan. Oh, oke lah. Baiklah. Yuk kita ajak Pak Bambang sekalian. Ya, ayo Bu. Ayo.